Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita sekarang udah di bawah jembatan, di jalan yang di bawah jembatan Cikuda ya. Jembatannya ada di depan sana, tuh. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Maaf sebelumnya karena kamera saya memang terbatas ya, ala kadarnya, dan nggak jelas, maksudnya kurang jelas, mohon maaf. Di sini saya cuman mau sedikit share ya sama teman-teman semua, bahwasanya apa ya, bukan menyinggung sih sebenarnya, mau sedikit ngehimbau, juga ngajak teman-teman semua biar kita sama-sama wah, suara anjing langsung bersahutan ya, nggak tahu dari seberang sana tuh. Ini jembatannya seperti ini, lumayan ya. Nanti juga kita bakal ke atas sana, ke arah atas ya, karena biar bisa enak lah nge-explore-nya. Sementara kita di bawah dulu biar sambil ngecek kondisinya seperti apa. Oke teman-teman, ada salah satu channel YouTube dimana entah YouTube, saya nggak nyinggung pemilik channelnya, cuman saya agak berkeberatan kalau misalkan jembatan ini digunakan hal-hal yang nggak semestinya ya, dimana digunakan untuk konten misteri yang belum tentu kebenarannya tuh belum tentu benar gitu. Otomatis kalau misalkan teman-teman ikut ngeiyahin itu bisa jadi berbahaya, maksudnya bisa jadi ngeganggu lah. Dan saya lebih ngehimbau atau lebih ngajak ke teman-teman buat benar-benar kita terbuka, sebagaimana apa yang kita yakini, kalau jembatan ini tuh penuh dengan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai histori lah ya. Dan kita ingin ngebangun image jembatan-jembatan ini atau tempat-tempat yang seperti ini tuh lebih ke dikenal dari nilai sejarahnya, bukan dari mistisnya gitu. Karena maaf kalau misalkan saya harus bilang, jadi seolah ada pembodohan publik gitu. Orang mengenal jembatan ini sebagai nilai mistis, bukan sebagai nilai sejarah. Dan sebuah penghinaan buat orang-orang sebelum kita yang susah payah ngebangun jembatan ini. Mereka susah payah sampai istilahnya taruhannya nyawa loh. Waktu ngebangun jembatan ini tuh taruhannya nyawa. Makanya kenapa harus ada konten misteri? Ya itu wajar sih sebenarnya, manusia kadang-kadang kan beda-beda ya. Ada yang ya ngait-ngaitin dengan hal-hal misteri, padahal jembatan ini nilai sejarahnya tinggi dibanding hanya sekedar misterinya gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ngerti ya kondisinya seperti apa, dan mudah-mudahan teman-teman juga
sepakat ya, setuju dengan apa yang saya apa yang disampaikan gitu. Karena jembatan ini tuh saya pengen lebih dikenal sebagai jembatan yang bener-bener punya nilai sejarah gitu. Ya, kita tuh ini saya sebagai pandangan saya sebagai muslim ya. Dalam artian saya di sini menyikapi sebagaimana saya sebagai muslim gitu. Kita tuh sebagai muslim ditugaskan untuk menjaga, alangkah baiknya menjaga dalam segala hal ya, semua hal. Menjaga kebaikan, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan ini jadi ada seolah-olah tempat yang seram atau apa gitu kan. Dan kita tuh nggak boleh menyebar hal yang belum tentu benar, belum tentu iya, kebenarannya tuh belum tentu iya gitu. Jadi buat teman-teman yang bikin kreator ya, atau konten kreator yang bikin konten di sini, tolong jangan kotori aset kita semua ini dengan hal-hal yang tidak semestinya. Ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua ya teman-teman, bahwa tempat bersejarah itu tidak melulu harus ada mistisnya. Kita ke atas, kita coba ke atas ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita sekarang udah di atas jembatannya, dan seperti ini kondisi jembatan jika dilihat dari atas gitu. Nah, kita ngelanjutin obrolan yang tadi ya. Jembatan ini adalah jembatan yang penuh dengan nilai sejarah. Wajar ya kalau misalkan ada anjing menggonggong, itu wajar karena memang anjing itu feelingnya kuat, tahu gitu. Kalau misalkan ada orang yang lewat, ada yang mencurigakan aja, dia pasti ngegonggong. Itu anjing tuh pasti kayak gitu. Nah, kita kembali ke obrolan yang tadi ya teman-teman. Tidak ada tempat yang angker. Ya, sekalipun banyak konten kreator yang ngebilang tempat ini angker ya, kita tuh mendingan lebih ngenalin tempat ini sebagai tempat yang penuh dengan nilai-nilai sejarah. Sekali lagi saya ingetin, mendingan kita bikin image jembatan ini sebagai jembatan yang penuh dengan nilai-nilai sejarah, daripada harus kita ngeiniin dengan nilai-nilai yang lain gitu. Karena memang ya seharusnya sih kita tuh kenal ini jembatan dengan nilai sejarahnya gitu, bukan angkernya. Angker itu, yang buat angker itu kita, manusianya. Manusia itu sendiri yang bikin segala sesuatu itu jadi angker. Ya, seperti yang kita lihat di belakang kita yang sekarang kita datengin, ini adalah jembatan cincin Jatinangor ya. Ya kalau malam kayak gini keadaannya. Gelap karena memang ada beberapa lampu yang udah nggak nyala ya, mati. Mudah-mudahan diperbaiki ya. Dan di sini juga mudah-mudahan ada lampu penerangan tambahan gitu. Oh ya, saya mau ngasih ini juga ke warga yang ada di sekitaran sini.
buat untuk bisa nggak ngebuang sampah ya, karena yang saya lihat di bawah jembatan situ ya, di awal jembatan itu sampahnya minta ampun, agak-agak numpuk. Oke. Saya di sini mau bukan ngelurusin sih, apa ya namanya ya. Kalau ngelurusin kan seolah-olah saya tuh gimana gitu ya, enggak lah. Ada konten kreator yang bikin konten di sini, bikin video di sini, itu saya rasa infonya nggak valid. Karena apa ya, ya nggak valid aja. Karena zaman dulu jalur ini tidak ada jalan kereta malam. Satu itu. Kedua, katanya di sini karena nggak ada pengaman, terus ada yang nggak bisa ngehindarin kereta, akhirnya loncat jatuh. Itu nggak valid. Karena pada zaman dulu kereta yang tadi satu ya, kereta nggak ada yang lewat malam. Yang kedua, si kereta kecepatannya dulu itu nggak cepet kayak kereta sekarang. Yang lewat sini tentunya ya. Terus yang ketiga, dulu ini nggak ada rumah di sini ya, di sekitaran yang jembatan ini tuh nggak ada rumah dulu. Otomatis warga yang mau nyebrang ke sini itu kalaupun lewat sini ya, itu tahu dari ujung sana kereta lewat, itu pasti tahu dan suaranya pasti kedenger, nggak mungkin nggak. Itu jelas nggak valid ceritanya, dan itu kita nggak perlu ngeiyahin lah ya, namanya juga konten, mungkin hiburan lah ya. Namun mereka juga di sini sempat buat sesi mediasi yang gitu-gitulah. Dan saya sih lebih ke minta tolong buat teman-teman konten kreator, jangan membuat konten yang bukan nggak mutu ya. Ekstrim ya kalau nggak mutu, yang nggak jelas. Maksudnya ini sekali lagi saya tekenin, ini heritage loh, bangunan bersejarah loh, dikotorin dengan hal-hal yang nggak jelas, dan itu sangat-sangat nggak etis lah. Sama aja kayak kita nggak ngehargain yang ngebangun ini. Yang ngebangun ini mereka susah payah, para pahlawan pembangunan pada saat itu ya, zaman Belanda itu kan, kita juga tahu bahwa zaman itu para pekerja rodi, istilahnya mereka tuh diberi upah apa enggak kita nggak tahu ya. Taruhlah kalau misalkan mereka nggak diberi upah, susah payah bangun jembatan ini, untuk sekarang kita buat konten sebagai konten yang jelek, konten misteri, dan membuat fitnah kepada jembatan ini gitu. Orang-orang taunya ini jembatan serem, kan nggak, sangat-sangat nggak etis. Itu sama aja nggak ngehargain. Apalagi di kawasan ini, di bawah ya, di belakang itu adalah pekuburan atau pemakaman, di mana salah satunya itu ada makam orang yang dituakan. Jadi pemakaman itu nggak semata-mata kita seenaknya ngomong bahwa jembatan ini tuh angker, enggak. Dan kita nggak perlu, nggak boleh malah ya, karena nggak patut lah kita sebagai muslim bilang sebuah area ini tuh angker karena ada ini. Kita nggak patut. Apalagi di sini makam yang saya lihat, boleh dicek di video saya yang siang ya, makam ini tuh makam orang-orang muslim, dimana mereka tuh ya, kita harus paham ya, orang muslim itu meninggal kemana dan seperti apa dan bagaimana, dan kita harus menghargai orang yang sudah meninggal. Apalagi di sini ada orang yang dituakan, yang pemakaman salah satunya makamnya ada orang yang dituakan gitu. Sangat-sangat disayangkan kalau misalkan jadi image-nya buruk gitu. Saya rasa contohnya gini lah, kita punya rumah, ngebangun di suatu tempat A gitu ya, terus tiba-tiba ada orang datang bilang, oh rumah ini angker,
ada penghuni anu apa segala macam. Nah, kalau saya yang punya rumah itu agak sakit hati, bukan agak lagi, pasti sakit hati. Teman-teman juga pasti kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi apapun cerita angker yang ada atau mistis di area jembatan ini, kita jangan iyakan. Kita banyak-banyak berdoa, malah ya kalau bisa ya, banyak berdoa semoga para pahlawan pembangunan yang udah ngebangun ini jembatan itu diterima amal ibadahnya. Dan walau alam, dibanding saya mungkin jauh lebih baik para pahlawan pembangunan yang ada di sini, yang udah ngebangun ini. Karena ini jembatan udah dilewatin berapa ribu orang, berapa puluh ribu mungkin lebih ya, udah mensukseskan berapa orang gitu. Ada misalkan orang yang dari kampung sana mau ke kampus, misalkan sekolah, dia sukses gitu. Udah berapa orang yang sukses gara-gara melewati jembatan ini gitu kan. Itu yang bikin saya agak kok bisa gitu. Kenapa orang dengan gampangnya mencap, menilai jembatan ini angker apa segala macam. Enggak, janganlah ya. Mungkin gitu aja. Saya pesan buat teman-teman, jangan dengan mudah mencap tempat yang berharga ini. Contohnya ya, tempat yang berharga seperti ini tuh dicap dengan mudah angker, mistis, apa segala macam. Enggak. Dan sekali lagi saya bantah cerita yang beredar bahwa di sini pernah ada yang terjun gara-gara ngehindar kereta. Itu bohong. Saya yakin itu bohong, karena saya juga ada rekan yang di KAI ya. Menurut beliau juga, dulu jalur ini tidak ada jam malam. Jadi jam 4 sore atau jam 5 sore, paling sore ya, kalau misalkan ada keterlambatan mengisi air lah atau apa gitu, dari Tanjung Sari itu jam 5 sore itu udah sampai di arah Ranca Ekek gitu. Jadi pemberangkatan terakhir dari Tanjung Sari itu sekitar jam 2 atau jam 3. Jadi nggak mungkin ada kereta yang lewat malam-malam ke sini gitu. Mungkin teman-teman yang dari KAI yang lain-lain atau yang tahu infonya juga boleh berkomentar ya, apakah betul jalur ini zaman dulunya nggak ada jam malam. Boleh komentar. Dan satu lagi kebohongan yang diucapkan seorang konten kreator, mungkin waktu itu dibilangnya mediasi, mungkin ya, saya nggak begitu ini sih hal-hal yang seperti itu. Ini nggak ada pengaman, mereka bilang seperti itu. Padahal di sini ada, boleh dicek di foto yang ada, di foto lama ya tentunya. Jadi di setiap pilar itu ada seleko atau pengaman untuk petugas ya, petugas kereta api. Itu ada pengamannya, setiap pengaman. Di contohnya seperti di sini nih. Ini sebenarnya ada pengaman di ujung sini. Nah, di sini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Di sini ini setiap pilar itu ada. Perlu bukti? Nggak perlu lah ya, karena udah pasti lah. Nggak mungkin dibuat jembatan tanpa pengaman. Ya. Sangat-sangat nggak mungkin dibuat sebuah jembatan tanpa ada pengaman. Itu sangat nggak mungkin. Jadi itu yang saya luruskan. Yang ketiga, warga yang lewat itu pada zaman dulu jarang sekali orang lewat jembatan ini, karena dulu belum ada, nggak ramai seperti sekarang ya. Mungkin kita ngebayanginnya ramai seperti perkampungan yang sekarang, padahal nggak. Dulu tuh nggak seperti ini, perkampungannya nggak seramai ini. Dan cenderung warga tuh lewat bawah kalau untuk nyebrang jembatan ini. Zaman dulu, karena ini nonaktif pada tahun 40-an ya. Jadi sebelumnya, kita tarik ke waktu sebelumnya gitu. Karena pada zaman itu warga tidak berkepentingan untuk berjalan-jalan jauh seperti sekarang ya, beda ya. Ya itulah beberapa hal yang saya mau sampaikan, dan teman-teman tolong dibantu juga di-share ke teman-teman yang lain biar kita sama-sama menolak keyakinan atau pernyataan orang bahwa jembatan ini tuh angker. Enggak, sama sekali enggak. Justru jembatan ini tuh indah luar biasa, Masya Allah.
nggak ada, nggak, ini cuma satu loh, mungkin di Indonesia cuma satu jembatan seperti ini ya, sama kayak di Rancagoong ya, cuma satu. Satu-satunya jembatan yang seperti ini ya ini. Kita jaga sama-sama, entah itu secara keutuhannya, entah itu secara apa, secara istilahnya lah ya, secara keutuhan dan secara lisan lah ya. Kita jangan sampai memperburuk kondisi keadaan si jembatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini teman-teman, dan jangan lupa di share, dan mohon dukungannya buat teman-teman semua untuk subscribe juga, subrek ya. Mohon dukungannya buat teman-teman biar channel ini makin berkembang, dan jangan lupa terus tebar kebaikan, perbaiki apa yang buruk menjadi sesuatu hal yang baik. Dan akhir kata, mohon maaf ya kalau ada kesalahan, dan mohon maaf jika ada yang jadi singgungan. Saya nggak maksud buat nyinggung siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke bawah tuh. Oh ya, pesan buat teman-teman yang kalau misalkan malam-malam nyebrang ke sini, nggak usah buru-buru ya, nggak usah rusuh gitu, santai aja kita lewatin. Jangan lupa baca doa. Ya udah seharusnya ya kita keluar rumah kita keluar rumah aja disuruh baca doa gitu kan, apalagi dengan keadaan-keadaan tertentu kita diwajibkan untuk baca doa. Oke, teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang lewat ke area sini, nyebrang ke jembatan ini, apalagi malam ya, terutama malam, nggak usah ngebut, nggak usah buru-buru, biasa aja lewat, karena biar kontrol juga ya, kita jangan sampai nggak kontrol. Bahaya kan kalau misalkan kita nggak kontrol. Ini soalnya dikhawatirkan kalau secara struktur ya, secara strukturnya yang membahayakan tuh bagian samping daripada jembatan ini. Ini kan di sini kan miring tuh, ada miringan, di sana juga sama kiri kanan ya miringan kayak gini. Ini bisa bahaya kalau kita nggak kontrol. Dan ini sebenarnya cukup lega lah ya, kita santai aja, jangan terburu-buru nyebrang jembatan ini, santai aja biasa. Jangan lupa baca doa ya.